Halo teman-teman, semoga teman-teman yang dengerin video ini lagi dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat ya. Baik, pernahkah kita berpikir bagaimana listrik yang setiap hari kita gunakan bisa sampai ke rumah kita? Mulai dari menyalakan lampu, mengisi daya ponsel, hingga mengoperasikan berbagai peralatan elektronik. Semuanya membutuhkan pasokan listrik yang stabil. Namun, di balik kenyamanan tersebut, ada proses panjang yang melibatkan berbagai aktivitas industri. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Di satu sisi, PLTU memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Namun di sisi lain, operasional PLTU juga memiliki potensi dampak lingkungan serta berbagai risiko keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem proteksi lingkungan dan K3 yang baik agar kegiatan operasional dapat berlangsung secara aman, efisien, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Nah, pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penerapan proteksi lingkungan dan keselamatan kesehatan kerja pada studi kasus pembangkit listrik tenaga uap. Kami akan mengulas sumber pencemaran, potensi bahaya di lingkungan kerja, hingga upaya pengendalian yang dapat diterapkan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya dari sumber utama pencemaran yang dihasilkan oleh PLTU, yakni emisi udara. Mungkin kita sering melihat cerobong PLTU yang mengeluarkan asap, dan mungkin kita menganggap itu hanya uap biasa. Namun, pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang terkandung di dalam emisi tersebut? Apakah semuanya aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia? PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap hingga saat ini masih menjadi salah satu sumber utama penyedia listrik di Indonesia. Hal ini karena batu bara masih tersedia dalam jumlah yang melimpah dan mampu menghasilkan energi listrik dengan biaya yang relatif lebih ekonomis. Akan tetapi, penggunaan batu bara juga memiliki konsekuensi terhadap lingkungan, terutama karena proses pembakarannya menghasilkan berbagai jenis emisi. Proses terbentuknya emisi dimulai ketika batu bara dibakar di dalam boiler. Panas yang dihasilkan digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi yang kemudian menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Setelah proses pembakaran berlangsung, akan terbentuk gas buang atau flue gas. Gas inilah yang kemudian dialirkan melalui cerobong atau stek sebelum dilepaskan ke atmosfer. Apabila tidak melalui sistem pengendalian emisi yang baik, maka berbagai zat pencemar akan langsung tersebar ke udara. Selanjutnya, terdapat beberapa polutan utama yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara. Yang pertama ada partikulat atau PM10 dan PM2,5. Partikel ini memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga dapat terhirup masuk ke paru-paru dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan. Polutan berikutnya adalah sulfur dioksida atau SO2 yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan serta menjadi salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Selain itu, terdapat pula nitrogen oksida atau NOx yang berperan dalam pembentukan kabut asap atau smog serta dapat memperburuk kualitas udara. Kemudian ada karbon monoksida atau CO. Nah, CO ini gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi sangat berbahaya karena dapat menghambat kemampuan darah dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Selain gas-gas tersebut, pembakaran batu bara juga menghasilkan karbon dioksida atau CO2, yang merupakan salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Tidak hanya itu, PLTU juga dapat menghasilkan logam seperti merkuri, timbal, dan kadmium yang apabila terlepas ke lingkungan dapat mencemari tanah maupun air, serta terakumulasi di dalam rantai makanan. Selain itu, terdapat pula volatile organic compounds atau VOC, yaitu senyawa organik yang berkontribusi terhadap pembentukan ozon di permukaan bumi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa emisi PLTU bukan hanya berkaitan dengan pencemaran udara, tetapi juga berdampak pada kesehatan manusia, ekosistem, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pengendalian emisi menjadi bagian yang sangat penting dalam penerapan proteksi lingkungan di PLTU. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih emisi PLTU itu apa saja. Nah, apakah semua emisi tersebut boleh langsung dilepaskan ke udara? Jawabannya tentu tidak. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi yang mengatur batas maksimum emisi yang boleh dikeluarkan oleh setiap PLTU. Tujuan utamanya adalah melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, sekaligus memastikan bahwa kegiatan industri tetap berjalan secara bertanggung jawab.
Pada pembahasan kali ini terdapat tiga dasar regulasi yang menjadi acuan utama. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menjadi landasan bahwa setiap kegiatan usaha wajib melakukan upaya pencegahan, pencemaran, serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk mekanisme perizinan, pemantauan, hingga pengawasan terhadap kegiatan industri. Kemudian ada regulasi yang lebih spesifik lagi nih, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P15 Tahun 2019 yang mengatur baku mutu emisi untuk sumber tidak bergerak termasuk PLTU bahan bakar batu bara. Regulasi inilah yang menjadi acuan dalam menentukan apakah emisi dari cerobong masih berada dalam batas aman atau sudah melebihi standar yang ditetapkan. Selanjutnya, kita dapat melihat tabel baku mutu emisi pada bagian kiri slide. Tabel ini menunjukkan bahwa setiap jenis polutan memiliki batas maksimum yang berbeda-beda, seperti partikulat, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Ada juga merkuri hingga hidrogen fluorida. Menariknya, batas emisi juga dibedakan berdasarkan kapasitas pembangkit. Semakin besar kapasitas PLTU, maka standar pengendalian emisinya cenderung semakin ketat karena potensi pencemarannya juga lebih besar. Selain menetapkan batas emisi, regulasi juga mengatur metode pengujian yang harus digunakan. Hal ini penting agar hasil pengukuran emisi memiliki akurasi yang tinggi, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjadi dasar dalam evaluasi kepatuhan suatu pembangkit. Di sisi kanan bawah juga dijelaskan bahwa setiap PLTU wajib melakukan pemantauan emisi secara berkala, menyampaikan hasilnya kepada instansi yang berwenang, serta siap diawasi oleh pemerintah. Selain memperhatikan aspek lingkungan, operasional PLTU juga harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk melindungi seluruh pekerja dari berbagai potensi bahaya. Beberapa regulasi yang menjadi dasar penerapan K3 di PLTU antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, serta Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Di lingkungan PLTU, pekerja menghadapi berbagai risiko seperti paparan panas, bahaya listrik, paparan gas dan debu, serta kebisingan. Oleh karena itu, pengendalian risiko dilakukan melalui identifikasi bahaya, penggunaan APD, pelatihan, serta kepatuhan terhadap prosedur kerja. Dengan menerapkan prinsip ketiga secara konsisten, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan sehingga operasional PLTU dapat berjalan dengan aman dan produktif. Setelah membahas regulasi yang menjadi dasar penerapan ketiga, selanjutnya kita akan melihat bagaimana regulasi tersebut diterapkan melalui sistem manajemen risiko di PLTU. Sistem manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai potensi bahaya sebelum menimbulkan dampak yang lebih. Dengan kata lain, tujuan utamanya bukan hanya menangani risiko ketika sudah terjadi, tetapi juga mencegah risiko sejak awal. Di PLTU, terdapat beberapa sumber risiko utama. Yang pertama berasal dari proses pembakaran batu bara di dalam boiler yang menghasilkan berbagai emisi. Selain itu, risiko juga muncul dari gas dan partikulat yang keluar melalui cerobong, pengoperasian mesin dan peralatan, serta penyimpanan batu bara, abu hasil pembakaran, maupun bahan kimia yang digunakan selama proses operasional. Apabila risiko tersebut tidak dikendalikan dengan baik, dampaknya dapat dirasakan baik oleh pekerja maupun lingkungan. Dari sisi ketiga, pekerja berpotensi mengalami gangguan pernafasan akibat paparan gas dan debu, kelelahan karena lingkungan kerja yang kurang baik, hingga kecelakaan kerja yang disebabkan oleh peralatan atau proses operasional. Sementara itu, dari sisi lingkungan, emisi yang dihasilkan dapat menyebabkan pencemaran udara, hujan asam, penurunan kualitas air dan tanah, serta kontribusi terhadap perubahan iklim akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Dengan adanya sistem manajemen risiko yang diterapkan secara konsisten, perusahaan tidak hanya mampu mengurangi potensi kecelakaan kerja, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan. Pengendalian risiko di PLTU juga menggunakan hierarki pengendalian. Yang pertama yaitu eliminasi, kemudian ada substitusi, rekayasa, administrasi, serta APD. Nah, berdasarkan pada tabel tampilan layar berikut, terdapat beberapa risiko utama di lingkungan PLTU, di antaranya adalah paparan debu dan gas seperti PM2,5, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Paparan debu dan gas seperti ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Selain itu, terdapat risiko kecelakaan kerja akibat peralatan yang bertegangan listrik maupun
Boiler yang memiliki tingkat resiko tinggi karena berpotensi menyebabkan cedera serius bahkan fatality. Setelah membahas sumber risiko dan upaya pengendaliannya, pada saat ini kita akan membahas salah satu contoh nyata yaitu PLTU Suralaya di Banten yang merupakan salah satu PLTU terbesar di Indonesia. Sebagai pembangkit berbahan bakar batu bara, PLTU Suralaya berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional. Namun, proses pembakaran batu bara juga menghasilkan berbagai polutan yang perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Beberapa polutan utama yang dihasilkan antara lain partikulat PM2,5 dan PM10 yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Selain itu, terdapat juga SO2, NOx, yang dapat menyebabkan hujan asam serta menurunkan kualitas udara. Emisi karbon monoksida atau CO juga berbahaya karena dapat mengurangi kemampuan dalam membawa oksigen, sedangkan karbon dioksida atau CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Setelah mengetahui dampak emisi yang dihasilkan PLTU Suralaya, selanjutnya kita akan membahas upaya pengendalian yang telah diterapkan untuk mengurangi dampak tersebut. PLTU Suralaya yang berlokasi di Cilegon, Banten merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia dengan kapasitas sekitar 6.400 megawatt. Sebagai pembangkit berbahan bakar batu bara, PLTU ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan listrik, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah mengendalikan emisi seperti PM, SO2, NOx, dan CO agar tetap memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, PLTU Suralaya menerapkan berbagai teknologi pengendalian emisi seperti Electrostatic Precipitator atau ESP, Fabric Filter, Flue Gas Desulfurization atau FGD, serta Selective Catalytic Reduction atau SCR. Selain itu, dilakukan juga pemantauan emisi secara terus-menerus menggunakan sistem Continuous Emissioning Monitoring System atau CEMS, sehingga kualitas emisi dapat dipantau secara real-time. Tidak hanya mengandalkan teknologi, perusahaan juga melakukan perawatan peralatan secara berkala, pengelolaan limbah yang sesuai prosedur, serta menerapkan sistem ketiga dalam setiap aktivitas operasional. Dengan penerapan teknologi dan pengelolaan yang baik, diharapkan emisi yang dihasilkan tetap berada di bawah baku mutu, sehingga operasional PLTU dapat berjalan secara aman, patuh terhadap regulasi, dan lebih ramah terhadap lingkungan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa operasional PLTU memberikan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan listrik. Namun, menghasilkan emisi yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan, lingkungan, dan perubahan iklim apabila tidak dikendalikan dengan baik. Melalui penerapan sistem manajemen risiko, pengendalian emisi, dan budaya ketiga yang baik, kita dapat menciptakan operasional PLTU yang tidak hanya produktif, tetapi juga mampu melindungi pekerja, menjaga kualitas lingkungan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai penerapan proteksi lingkungan dan ketiga pada studi kasus PLTU. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan ketiga dan perlindungan lingkungan dalam operasi pembangkitan listrik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sampai jumpa.